dan berusaha untuk kekalnya keadaan itu dengan menolak was-was hati. Dan tiada baginya usaha pada menarikkan rahmat Allah Ta'ala. Akan tetapi dengan apa yang diperbuatnya, ia datang lagi hembusan angin rahmat Allah Ta'ala. Lalu ia tiada tinggal, selain menunggu rahmat yang dibuka oleh Allah. Sebagaimana dibukanya kepada nabi-nabi dan wali-wali dengan jalan tersebut. Dan ketika itu, apabila telah benar kemauannya, bersih cita-citanya dan baik kerajinannya, maka ia tidak akan ditarik oleh hawa nafsunya. Dan tidak akan diganggu oleh bisikan hati dengan segala hal yang berhubungan dengan dunia. Cemerlanglah segala kecemerlangan kebenaran dalam hatinya. Dan adalah pada permulaannya, seperti kilat yang menyambar, tiada tetap, kemudian kembali. Kadang-kadang terlambat. Dan kalau ia kembali, kadang-kadang tetap. Dan kadang-kadang ia menyambar. Kalau tetap, kadang-kadang lama tetapnya. Dan kadang-kadang tidak lama. Kadang-kadang lahir contoh-contohnya sambung menyambung. Kadang-kadang terbatas pada satu pengetahuan saja. Dan kedudukan wali-wali Allah Ta'ala tidak terhingga padanya, sebagaimana tidak terhingga berlebih kurang kejadian dan tingkah laku mereka. Jalan ini kembali kepada penyucian semata-mata dari pihak Anda, pembersihan dan meninggalkan yang tidak baik. Kemudian, bersiap dan menunggu saja. Adapun para pemerhati dan yang mempunyai pemikiran, mereka tidak mengingkari adanya jalan tersebut, kemungkinannya dan terbawanya kepada maksud ini dengan jarang terjadinya. Yang demikian itu, adalah kebanyakan hal ihwal para nabi dan wali. Tetapi mereka memandang sukarnya jalan tersebut, merasa lambat hasilnya, merasa jauh terkumpul syarat-syaratnya. Dan mereka mendakwakan bahwa menyapu hubungan-hubungan duniawi sampai ke batas itu, seperti suatu hal yang dapat dimaafkan. Walaupun berhasil pada suatu hal, maka tetapnya lebih jauh daripadanya. Karena sekurang-kurangnya was-was dan gurisan hati itu, dapat mengacaukan hati. Rasulullah bersabda, hati orang mukmin itu sangat berbalik-balik, dibandingkan dengan kuali yang sedang menggelagap panasnya. Dan Nabi bersabda, hati orang mukmin itu di antara dua anak jari dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pemurah. Pada waktu sedang mujahadah, bersungguh-sungguh. Ini, kadang-kadang keadaan badan itu rusak dengan timbulnya penyakit, bercampur akal dengan was-was dan terasa badan sakit. Apabila tidak didahului oleh latihan jiwa dan pendidikannya dengan hakikat keilmuan, niscaya tumbuh pada hati hayalan-hayalan yang merusak, yang akan tenang jiwa kepadanya pada masa yang panjang, sampai ia hilang. Dan berlalulah umur sebelum memperoleh kemenangan, pada yang demikian. Banyaklah orang syufi yang menjalani jalan ini. Kemudian ia kekal dalam suatu hayalan selama 20 tahun. Jikalau ia sudah meneguhkan pengetahuannya dari sebelumnya, niscaya terbukalah sekarang juga segi kesangsian hayalan itu. Maka menyibukkan waktu dengan jalan belajar itu lebih terpercaya dan mendekati kepada maksud. Mereka mendakwakan bahwa yang demikian itu menyerupai dengan apa, jikalau orang meninggalkan belajar fikih. Dan ia mendakwakan bahwa Nabi tidak belajar yang demikian. Dan ia menjadi ahli fikih dengan wahyu dan ilham, tanpa berulang-ulang dan berhubungan dengan penulisan. Maka aku juga kadang-kadang sampai kepada yang demikian, dengan latihan dan kerajinan. Siapa yang menyangka demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya diri sendiri dan menyia-nyiakan umurnya. Bahkan dia adalah seperti orang yang meninggalkan jalan berusaha dan bertani. Karena mengharap memperoleh suatu gudang harta. Yang demikian itu mungkin saja. Tetapi jauh sekali akan terjadi. Maka begitu pula lah ini. Mereka mengatakan bahwa pertama-tama tak boleh tidak menghasilkan apa yang dihasilkan oleh para ulama dan memahami apa yang dikatakan mereka. Kemudian, tiada mengapa sesudah itu menunggu apa yang tidak terbuka bagi ulama-ulama lain. Semoga terbuka sesudah itu baginya dengan mujahadah bersungguh-sungguh. Penjelasan, perbedaan di antara dua makam dengan contoh yang dapat dirasakan. Ketahuilah, bahwa keajaiban hati itu di luar daripada pengetahuan panca indera. Karena hati juga di luar pengetahuan panca indera. Apa yang tiada diketahui dengan panca indera itu,
lemahlah pemahaman untuk mengetahuinya, selain dengan contoh yang dapat dirasakan. Kami akan mendekatkan yang demikian kepada pemahaman-pemahaman yang lemah itu dengan dua contoh. Salah satu daripada keduanya, bahwa jikalau kita umpamakan suatu kolam yang tergali dalam tanah, yang mungkin dibawa air kepadanya dari atas, dengan sungai yang terbuka kepadanya. Dan mungkin bahwa digali di bawah kolam itu dan tanahnya diangkat, sehingga ia dekat dengan tempat air yang jernih. Lalu terpancarlah air dari bawah kolam itu. Dan air tersebut lebih jernih dan terus-menerus. Dan kadang-kadang melimpah-limpah dan lebih banyak. Maka hati itu seumpama kolam. Dan ilmu itu seumpama air. Dan panca indera yang 5 itu seumpama sungai. Dan kadang-kadang mungkin dibawa ilmu-ilmu itu kepada hati, dengan perantaraan sungai-sungai panca indera dan pengambilan ibarat dengan penyaksian-penyaksian. Sehingga hati itu penuh dengan ilmu. Dan mungkin bahwa sungai-sungai itu disumbat dengan hilwah, bersunyi-sunyian, uzlah, mengasingkan diri, dan memicingkan mata. Dan berpegang kepada dalamnya hati dengan penyuciannya. Dan mengangkatkan lapisan-lapisan hijab daripadanya. Sehingga terpancar-pancarlah mata air ilmu dari dalamnya. Jikalau Anda bertanya, bagaimana ilmu itu terpancar dari hati itu sendiri, sedang hati itu kosong daripada ilmu. Ketahuilah kiranya, bahwa ini termasuk sebahagian daripada keajaiban rahasia hati. Dan tidak dibolehkan menyebutkannya dalam ilmu muamalah, pengurusan perniagaan yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Akan tetapi kadar yang mungkin disebutkan, ialah bahwa, hakikat segala sesuatu itu diguriskan pada Lauh Mahfudz. Bahkan dalam hati para malaikat mukarabin, malaikat yang dekat kepada Allah. Maka sebagaimana seorang insinyur menggambar bentuk rumah pada kertas putih. Kemudian dikeluarkannya kepada, ada, yang bersesuaian dengan kopi gambaran itu. Maka seperti itu pulalah pencipta langit dan bumi, menulis kopi alam dari permulaannya sampai kepada penghabisannya pada Lauh Mahfudz. Kemudian, dikeluarkannya kepada, ada, sesuai dengan kopi itu. Dan alam yang telah keluar kepada, ada, dengan bentuknya itu, membawa bentuk lain kepada panca indera dan hayalan. Sesungguhnya orang yang menoleh ke langit dan ke bumi, kemudian memicingkan matanya, niscaya akan melihat bentuk langit dan bumi dalam hayalannya. Sehingga seolah-olah ia menoleh kepadanya. Jikalau tidak ada lagi langit dan bumi dan orang itu tinggal sendirian, niscaya ia memperoleh bentuk langit dan bumi dalam dirinya. Seakan-akan ia menyaksikan dan menoleh kepadanya. Kemudian, dari hayalannya itu membawa bekas kepada hati. Lalu berhasillah di dalam hati, hakikat segala sesuatu yang masuk ke dalam panca indera dan hayalan. Dan yang berhasil di dalam hati itu, sesuai dengan alam yang berhasil dalam hayalan. Dan yang berhasil dalam hayalan itu, sesuai dengan alam yang ada pada dirinya, di luar dari hayalan dan hati manusia. Dan alam yang ada itu, sesuai dengan kopi yang ada pada Lauh Mahfudz. Maka seolah-olah alam, mempunyai 4 tingkat pada, ada. Yaitu, ada pada Lauh Mahfudz. Dan itu mendahului dari ada jasmaniahnya. Dan diikuti oleh adanya yang hakiki. Dan adanya yang hakiki, diikuti oleh adanya yang hayalan. Yakni, ada bentuknya dalam hayalan. Dan adanya dalam hayalan, diikuti oleh adanya dalam pikiran. Yakni, ada bentuknya dalam hati. Sebahagian yang ada ini adalah rohaniyah, kerohanian, dan sebahagian lagi jasmaniah, kejasmanian. Sebahagian dari kerohanian itu, lebih kuat dari sebahagian yang lain. Dan kehalusan ini adalah dari hikmah ketuhanan. Karena Tuhan menjadikan mata hitam Anda dengan bentuknya yang kecil, di mana tercetak bentuk alam, langit dan bumi yang demikian luas tepinya, di dalam mata hitam itu. Kemudian berjalan dari wujudnya dalam panca indera, oleh wujudnya kepada hayalan. Kemudian daripadanya, oleh wujudnya dalam hati. Maka sesungguhnya Anda selama-lamanya tiada mengetahui, selain apa yang sampai kepada Anda. Maka jikalau tidak dijadikan bagi alam seluruhnya suatu contoh pada diri Anda, niscaya tidak ada bagi Anda berita dari sesuatu yang menerangkan diri Anda.
Maka Maha Sucilah Tuhan yang mengatur segala keajaiban ini di dalam hati dan mata. Kemudian, telah buta hati dan mata daripada mengetahuinya. Sehingga jadilah hati kebanyakan makhluk itu bodoh tentang dirinya dan keajaibannya. Sekarang, marilah kita kembali kepada tujuan yang dimaksud. Maka kami mengatakan, hati itu kadang-kadang tergambar, bahwa berhasil padanya hakikat alam dan bentuk alam. Sekali dari panca indera dan pada kali yang lain, dari Lauh Mahfudz. Sebagaimana mata itu, tergambar berhasil padanya bentuk matahari. Sekali dari memandang kepada matahari itu dan pada lain kali dari memandang ke air yang berkebetulan dengan matahari. Dan terlihatlah bentuknya di dalam air itu. Maka manakala terangkatlah tabir di antara seseorang dan Lauh Mahfudz, niscaya ia melihat pada Lauh Mahfudz itu segala sesuatu. Dan terpancarlah kepadanya ilmu daripada Lauh Mahfudz. Lalu ia tidak memerlukan lagi memetik dari dalam panca indera. Yang demikian itu adalah seperti terpancarnya air dari dalam bumi. Dan manakala ia menghadapkan dirinya kepada hayalan yang datang dari yang dirasakan dengan panca indera, niscaya adalah yang demikian itu, tabir baginya daripada membaca Lauh Mahfudz. Sebagaimana air apabila berkumpul dalam sungai, niscaya yang demikian itu mencegah daripada terpancarnya pada bumi. Dan sebagaimana orang yang melihat kepada air yang menampakkan bentuk matahari, dia tidak melihat kepada matahari itu sendiri. Jadi, hati itu mempunyai dua pintu, pintu yang terbuka ke alam malakut, yaitu Lauh Mahfudz dan alam malaikat. Dan pintu yang terbuka ke panca indera yang 5, yang berpegang dengan alamul mulki wasi syahadah, penyaksian tubuh di alam dunia. Dan alamul mulki wasi syahadah juga memberitakan, semacam pemberitaan dari alam malakut. Adapun terbukanya pintu hati kepada memetik daripada panca indera, maka tidaklah tersembunyi kepada Anda. Mengenai terbukanya pintu hati yang masuk ke alam malakut dan membaca Lauh Mahfudz, maka mempelajarinya dengan ilmu yakin, ialah dengan memperhatikan tentang keajaiban mimpi. Dan hati melihat dalam tidur, apa yang akan terjadi pada masa depan. Atau telah ada pada masa yang lalu, tanpa dipetik dari segi panca indera. Sesungguhnya pintu itu terbuka bagi orang yang menyendiri mengingati, berzikir, akan Allah Ta'ala. Nabi bersabda, telah dahulu orang-orang yang menyendiri. Lalu beliau ditanyakan, siapakah orang-orang yang menyendiri itu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang-orang yang bersenang-senang mengingati Allah Ta'ala, berzikir. Zikir itu menghapuskan dosa mereka. Lalu mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan. Kemudian, Nabi bersabda, menyifatkan mereka itu, sebagai pengkabaran daripada Allah Ta'ala, kemudian aku hadapkan dengan mukaku kepada mereka. Adakah engkau melihat, siapakah yang aku berhadapan dengan wajahku? Seseorang mengetahui, barang apa yang aku maksudkan memberikannya. Kemudian, Allah Ta'ala berfirman, yang pertama-tama aku berikan, ialah bahwa aku lemparkan nur ke dalam hati mereka. Lalu mereka mengabarkan tentang aku, sebagaimana aku mengabarkan tentang mereka. Tempat masuknya kabar-kabar itu, ialah pintu batin. Jadi perbedaan antara wali-wali dan nabi-nabi, antara ilmu para ulama dan hukama, itulah yang tersebut tadi. Yaitu, ilmu mereka datang dari dalam hati, dari pintu yang terbuka ke alam malakut. Dan ilmu hikmah itu datangnya dari pintu panca indera, yang terbuka ke alamul mulki, alam nyata. Dan keajaiban alam hati dan pulang perginya di antara alam syahadah, alam yang dapat disaksikan, dan alam gaib, tidak mungkin dibahas secara mendalam pada ilmu muamalah, yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Maka itulah contoh yang mengajarkan Anda, perbedaan di antara tempat masuk dua alam itu. Contoh kedua, diperkenalkan kepada Anda, perbedaan di antara dua amal. Yaitu, amal para ulama dan amal wali-wali. Para ulama itu beramal dalam mengusahakan ilmu itu sendiri dan menarikannya kepada hati. Dan wali-wali sufi itu beramal pada mencemerlangkan hati, mensucikan, membersihkan dan mengkilatkannya saja. Diceritakan, bahwa ahli Cina dan ahli Rum, bangga membanggakan diri di hadapan sebahagian raja-raja, dengan bagusnya perusahaan mengukir dan membuat gambar.
Lalu raja menetapkan pendapatnya untuk menyerahkan kepada mereka suatu ruang, supaya ahli Cina mengukir pada suatu sudut daripadanya dan ahli Rum pada sudut yang lain. Dan di antara keduanya dibentangkan tabir, yang mencegah masing-masing pihak untuk melihat kepada pihak yang lain. Lalu diperbuatlah yang demikian. Maka ahli Rum mengumpulkan cet-cet yang ganjil, yang tiada terhingga jumlahnya. Sedang orang Cina masuk ke tempat itu, tanpa membawa cet. Dan mereka lalu mencemerlangkan sudutnya dan melicinkannya. Tatkala ahli Rum itu telah selesai, lalu ahli Cina itu mendakwakan bahwa mereka telah selesai juga. Maka raja itu heran dari perkataan ahli Cina itu, bagaimana mereka sudah selesai mengukir, tanpa ada cet. Lalu orang bertanya kepada ahli Cina itu, bagaimana Anda sudah selesai, tanpa cet? Lalu ahli Cina itu menjawab, apa tuan-tuan ini? Angkatlah tabir. Lalu mereka mengangkatkannya. Tiba-tiba di sudut mereka, bersinar cemerlanglah oleh keajaiban perbuatan orang-orang Rum, serta bertambahnya kecemerlangan dan kekilatan. Karena sudut mereka telah menjadi seperti cermin yang berkilat, karena banyaknya pelicinan. Lalu bertambahlah baik sudut orang Cina itu dengan bertambahnya pelicinan. Maka seperti itulah kesungguhan wali-wali mensucikan hati, mencemerlangkan, membersihkan dan menjernihkannya. Sehingga bersinar cemerlanglah jelasnya kebenaran dengan sangat bercahaya, seperti perbuatan orang Cina tersebut di atas. Dan kesungguhan para hukama dan ulama dengan berusaha dan mengukirkan ilmu dan menghasilkan pengukirannya dalam hati, adalah seperti perbuatan orang Rum itu. Bagaimanapun urusan itu adanya, maka hati orang mukmin tidak mati. Dan ilmunya ketika mati, tidak terhapus. Dan kejernihannya tidak akan keruh. Kepada inilah diisyaratkan oleh Al-Hasan dengan katanya, tanah tidak akan memakan tempat iman. Akan tetapi ia adalah jalan dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Adapun apa yang dihasilkannya dari ilmu itu dan apa yang dihasilkan dari kebersihan dan kesediaan untuk menerima ilmu itu sendiri, maka tidak boleh tidak daripadanya. Tiada kebahagiaan bagi seseorang selain dengan ilmu dan marifah. Dan sebahagian kebahagiaan itu lebih mulia dari sebahagian yang lain. Sebagaimana orang tidak kaya selain dengan harta. Maka orang yang mempunyai dirham itu orang kaya. Orang yang mempunyai gedung penuh dengan barang-barang itu orang kaya. Dan lebih berkurangnya tingkat kebahagiaan adalah menurut lebih berkurangnya marifah, mengenal Allah, dan iman. Sebagaimana lebih berkurangnya tingkat orang-orang kaya adalah menurut sedikit dan banyaknya harta. Marifah, mengenal Allah, itu nur. Orang-orang mukmin tidak berlari menjumpai Allah Ta'ala selain dengan nur mereka. Allah Ta'ala berfirman, cahaya mereka berlari di hadapan dan di kanan mereka. Surat 57 Al-Hadid ayat 12. Diriwayatkan pada hadis, bahwa sebahagian mereka diberikan nur, seperti bukit. Dan sebahagian mereka lebih kecil dari bukit. Sehingga yang penghabisan dari mereka, adalah seorang laki-laki yang diberikan nur atas ibu jari kedua tapak kakinya. Lalu nur itu sekali bercahaya dan sekali padam. Maka apabila bercahaya, niscaya ia mendahulukan kedua tapak kakinya, lalu ia berjalan. Dan apabila padam, niscaya ia berdiri. Dan lalunya mereka di atas titian Syiratul Mustaqim, adalah menurut kadar nur mereka. Di antara mereka, ada yang lalu sekejap mata. Di antara mereka, ada yang lalu seperti kilat. Di antara mereka, ada yang lalu seperti awan. Di antara mereka, ada yang lalu seperti jatuhnya bintang. Dan di antara mereka, ada yang lalu seperti kuda, apabila bersangatan larinya di lapangan luas. Dan orang yang diberikan nur di atas ibu jari tapak kakinya, merangkak-rangkak di atas muka, kedua tangan dan kedua kakinya. Ia menarik tangannya dan menggantungkan tangan yang lain. Semua segi badannya kena api neraka. Maka senantiasalah ia seperti yang demikian, sampai ia terlepas. Dengan ini, jelaslah lebih berkurangnya tingkat manusia tentang iman. Dan kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman isi alam semesta, selain para nabi dan para rasul, niscaya lebih kuatlah iman Abu Bakar.
Ini juga menyerupai ucapan orang yang mengatakan, jikalau ditimbang sinar matahari dengan sinar lampu seluruhnya, niscaya lebih kuatlah sinar matahari. Maka iman masing-masing orang awam, sinarnya adalah seperti sinar lampu. Sebahagian mereka, sinarnya seperti sinar lilin. Dan iman orang-orang syiddiqin, sinarnya itu seperti sinar bulan dan bintang-bintang. Dan iman nabi-nabi itu, seperti matahari. Dan sebagaimana pada sinar matahari, kelihatan bentuk ufuk, serta luas daerah-daerahnya dan tidak kelihatan pada sinar lampu, selain suatu sudut yang sempit dari rumah, maka seperti demikianlah lebih berkurangnya kelapangan dada dengan ilmu dan terbukanya keluasan malakut bagi hati orang-orang arifin. Karena itulah tersebut pada hadits, sesungguhnya dikatakan pada hari kiamat, keluarkanlah dari neraka, orang-orang yang ada iman dalam hatinya seberat biji sawi, setengah berat itu, seperempat berat itu dan seberat biji syair dan biji jagung. Semua itu pemberitahuan tentang lebih kurangnya tingkat iman. Dan iman dalam kadar-kadar tersebut, tidak mencegah masuk neraka. Dan dalam pengertiannya, dapat dipahami, bahwa orang yang imannya melebihi berat tadi, tidak masuk neraka. Karena kalau masuk, niscaya disuruh mengeluarkannya pertama-tama. Dan orang yang dalam hatinya iman seberat biji sawi, tidak pantas kekal dalam neraka, walaupun ia masuk ke dalamnya. Demikian pula sabda Nabi, tiada suatu pun yang lebih baik dari 1000 yang seumpamanya, selain manusia mukmin. Ini menunjukkan kepada keutamaan hati orang yang mengenal Allah Ta'ala dengan penuh keyakinan. Maka hatinya itu lebih baik dari 1000 hati orang awam. Allah Ta'ala berfirman, kamu adalah lebih tinggi, kalau kamu benar-benar orang beriman. Surat 3 Ali, Imran ayat 139. Ayat ini menunjukkan kelebihan orang mukmin dari orang muslim. Dan yang dimaksudkan dengan orang mukmin itu, ialah orang mukmin yang mengenal Allah, bukan orang yang taklid, ikut-ikutan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan kepada derajat yang tinggi. Surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Maka yang dimaksudkan di sini dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang benar, tanpa ilmu. Dan dibedakan mereka dari orang-orang yang diberi ilmu. Dan yang demikian itu menunjukkan bahwa nama, mukmin, tertuju kepada, mukallid, orang yang turut menurut, walaupun pembenarannya, tanpa basyirah, melihat dengan mata hati, dan kasyaf, terbuka hijab. Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan kepada derajat yang tinggi. Surat 58 Al-Mujadalah ayat 11, maka Ibnu Abbas mengatakan, bahwa Allah Ta'ala mengangkat orang yang berilmu di atas orang mukmin, 700 derajat tingginya. Dan di antara tiap-tiap 2 derajat itu, seperti antara langit dan bumi. Nabi bersabda, kebanyakan isi surga itu orang-orang bodoh. Dan surga tinggi bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nabi bersabda, kelebihan orang berilmu atas orang yang banyak ibadahnya, adalah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah dari sahabat-sahabatku. Pada riwayat yang lain, berbunyi, seperti kelebihan bulan pada malam purnama atas bintang-bintang yang lain. Dengan bukti-bukti ini, jelaslah bagi Anda, lebih kurangnya derajat isi sorga, menurut lebih kurangnya hati dan marifah mereka. Dan karena itulah, hari kiamat adalah hari tipu-menipu. Karena orang yang tidak memperoleh rahmat Allah adalah mengalami tipuan dan kerugian besar. Dan orang yang tidak memperoleh itu melihat di atas tingkatnya tingkat-tingkat yang tinggi. Maka adalah pandangannya kepada tingkat-tingkat itu, seperti pandangan orang kaya yang mempunyai 10 dirham, kepada orang kaya yang mempunyai tanah dari timur ke barat. Masing-masing dari kedua orang itu, adalah orang kaya. Tetapi alangkah besar perbedaan di antara keduanya. Alangkah besarnya kerugian orang yang merugi keuntungannya dari yang demikian itu. Akhiratlah yang mempunyai derajat tinggi dan keutamaan besar. Penjelasan, saksi-saksi syara, agama, atas sahnya jalan ahli tasawuf dalam mengusahakan marifah, mengenal Allah, tidak dari belajar dan jalan yang biasa ditempuh.
Ketahuilah, bahwa barang siapa tersingkap, inkisyaf, sesuatu baginya, walaupun hal yang sedikit, dengan jalan ilham dan jatuh ke dalam hati, di mana ia tidak mengetahuinya, maka ia telah menjadi orang, arif, orang yang bermarifah, dengan sahnya jalan. Dan orang yang tiada mengetahui dirinya sekali-kali, maka seyogialah ia beriman dengan yang demikian. Sesungguhnya derajat marifah, pengenalan kepada Allah, padanya itu mulia sekali. Untuk yang demikian, dibuktikan oleh saksi-saksi syara, agama, percobaan-percobaan dan cerita-cerita. Adapun saksi-saksi syara, agama, yaitu firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang berjuang dalam urusan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat 69. Maka tiap-tiap hikmah yang lahir dari hati, dengan kerajinan beribadah, tanpa belajar itu, adalah dengan jalan kasyaf, terbuka hijab, dan ilham. Nabi bersabda, barang siapa mengamalkan apa yang diketahuinya, niscaya dipusakakan oleh Allah kepadanya, ilmu yang belum diketahuinya. Dan dianugerahi taufik oleh Allah kepadanya pada yang diamalkannya. Sehingga ia harus memperoleh sorga. Dan barang siapa tiada mengamalkan apa yang diketahuinya, niscaya ia binasa mengenai yang diketahuinya. Dan ia tiada memperoleh taufik pada yang diamalkannya. Sehingga ia harus memperoleh neraka. Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang takwa, memenuhi kewajiban, kepada Allah, Dia mengadakan untuk orang itu jalan keluar, dari kesulitan dan sangka waham. Dan memberikan rezeki kepadanya dari sumber, yang tiada pernah dipikirkannya. Surat 65 At-Talaq ayat 2-3. Allah mengajarkannya ilmu, tanpa belajar dan menganugerahinya kecerdikan, tanpa percobaan. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika kamu takut kepada Allah, niscaya Ia akan memberikan kepada kamu pembedaan, antara yang benar dan yang salah. Surat 8 Al-Anfal ayat 29. Ada yang mengatakan, ialah, nur yang membedakan antara yang benar dan yang salah dan yang mengeluarkannya dari hal-hal yang diragukan. Karena itulah, Nabi membanyakkan dalam doanya meminta, nur. Doanya, yaitu, wahai Allah Tuhanku, anugerahilah aku nur, tambahilah aku nur, jadikanlah dalam hatiku nur, dalam kuburku nur, pada pendengaranku nur, sampai Nabi mengatakan, pada rambutku, pada kulitku, pada dagingku, darahku dan tulang belulangku. Orang bertanya kepada Nabi tentang firman Allah Ta'ala, apakah orang yang dibukakan oleh Allah hatinya menerima Islam, karena itu dia mendapat cahaya dari Tuhannya? Surat 39 Az-Zumar ayat 22. Apakah pembukaan itu? Nabi menjawab, yaitu, perluasan. Sesungguhnya nur itu, apabila telah dicurahkan ke dalam hati, niscaya meluaslah dada dan terbuka. Nabi bersabda untuk Ibnu Abbas, wahai Allah Tuhanku, anugerahilah dia pemahaman dalam agama dan ajarilah dia penafsiran. Ali berkata, tak ada pada kami sesuatu yang dirahasiakan oleh Nabi kepada kami, selain daripada didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya pemahaman tentang kitabnya. Dan yang demikian itu tiada dengan belajar. Ada orang yang mengatakan mengenai penafsiran firman Allah Ta'ala, Allah memberikan kebijaksanaan, hikmah, kepada siapa yang dikehendakinya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 269. Bahwa, yang dimaksud, ialah pemahaman kitab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukuman, yang lebih tepat, itu. Surat 21 Al-Anbiya, ayat 79. Allah Ta'ala menghususkan yang tersingkap itu, dengan nama, pengertian, pemahaman. Abu Darda, berkata, orang mukmin ialah orang yang memandang dengan nur Allah, di balik tutupan yang halus. Demi Allah, bahwa itu sesungguhnya kebenaran, yang dicurahkan oleh Allah dalam hati mereka dan dilakukannya di atas lidah mereka. Sebahagian orang-orang terdahulu, golongan salaf, berkata, sangkaan orang mukmin itu pemberitaan yang gaib. Nabi bersabda, takutilah akan firasat orang mukmin.
maka sesungguhnya ia melihat dengan nur Allah Ta'ala. Kepada itulah diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, sesungguhnya tentang hal-hal itu menjadi keterangan bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Surat 15 Al-Hijr ayat 75. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menjelaskan keterangan-keterangan kepada kaum yang yakin. Surat 2 Al-Baqarah ayat 118. Al-Hasan meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, ilmu itu dua macam. Ilmu batin ialah dalam hati. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ditanyakan kepada sebahagian ulama, tentang ilmu batin, apakah ilmu batin itu? Lalu ia menjawab, yaitu, salah satu dari rahasia, sir, Allah Ta'ala, yang dicurahkannya dalam hati kekasih-kekasihnya, yang tidak diperlihatkannya kepada malaikat dan kepada manusia. Nabi bersabda, sesungguhnya sebahagian dari umatku itu orang-orang yang disampaikan berita, muhaddats, guru dan ahli-ahli ilmu kalam. Dan sesungguhnya Umar itu sebahagian dari mereka. Ibnu Abbas membaca ayat, dan tiadalah kami mengutuskan dari sebelum engkau, seorang rasul, nabi dan muhaddats. Yakni, orang-orang syiddiqin. Muhaddats itu, ialah, yang diilhami. Dan yang diilhami itu, ialah, orang yang tersingkap, memperoleh kasyaf, terbuka hijab, dalam batin hatinya dari pihak dalam. Tidak dari pihak yang dapat dirasakan dengan panca indera yang di luar. Al-Quran menegaskan, bahwa takwa itu kunci hidayah dan kasyaf, terbuka hijab. Dan itu adalah ilmu, tanpa belajar. Allah Ta'ala berfirman, dan apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi, adalah menjadi bukti kebenaran bagi kaum yang memelihara dirinya, dari kejahatan. Surat 10 Yunus ayat 6. Allah menghususkan bukti itu kepada mereka tadi. Allah Ta'ala berfirman, Quran inilah keterangan yang jelas untuk manusia, pimpinan kepada kebenaran dan pengajaran untuk orang-orang yang memelihara dirinya, dari kejahatan. Surat 3 Ali, Imran ayat 138. Abu Yazid dan lainnya mengatakan, bukanlah orang yang berilmu, orang alim, itu, orang yang menghafal dari kitab. Apabila ia lupa yang dihafalkannya, niscaya ia menjadi orang bodoh. Sesungguhnya orang yang berilmu, ialah orang yang mengambil ilmunya dari Tuhannya, pada sembarang waktu yang dikehendakinya, tanpa hafalan dan pelajaran. Inilah ilmu Rabbani, ilmu yang langsung diterima dari Tuhan. Dan kepada inilah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, dan telah kami ajarkan pengetahuan daripada kami kepadanya. Surat 18 Al-Kahfi ayat 65, sedang semua ilmu itu adalah daripadanya. Akan tetapi sebahagian dari ilmu itu adalah dengan perantaraan pengajaran makhluknya. Maka ilmu yang demikian, tidak dinamai, ilmu laduni. Tetapi ilmu laduni, ialah yang terbuka dalam rahasia hati, tanpa sebab yang biasa dari luar. Inilah saksi-saksi nakli, yang diambil dari Allah. Jikalau semua yang datang dari ayat, hadits dan atsar dikumpulkan, niscaya tidak terhingga adanya. Adapun penyaksian yang demikian itu dengan pengalaman, maka yang demikian itu, juga tidak terhingga. Yang demikian itu telah tampak pada para sahabat, para tabi'in dan orang-orang sesudahnya. Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Aisyah ketika akan meninggal dunia, bahwa keduanya itu dua saudara laki-laki engkau dan dua saudara perempuan engkau. Dan istri Abu Bakar ketika itu sedang mengandung. Kemudian istrinya itu melahirkan anak perempuan. Jadi Abu Bakar telah mengetahui sebelum lahir, bahwa anaknya itu perempuan. Sayyidina Umar ketika sedang membaca khutbah, lalu mengatakan, Hai Sariyah, bukit-bukit. Karena tersingkap kepadanya, dalam terbuka hijab, bahwa musuh mendekati Sariyah. Lalu ia memperingatkannya, karena ia mengetahui yang demikian. Kemudian sampainya suaranya itu kepada Sariyah, termasuk dalam jumlah kiramat, artinya doa restu, yang besar. Dari Anas bin Malik, yang berkata, aku masuk ke tempat Utsman. Dan di jalan tadi aku bertemu dengan seorang wanita. Lalu aku memandang kepadanya dengan ujung mata dan aku memperhatikan kecantikannya. Lalu Utsman berkata,
tatkala masuk ke tempatku, salah seorang kamu dan bekas zina kelihatan pada kedua matanya. Tidakkah engkau ketahui bahwa zina dua mata itu ialah memandang? Taubatlah dengan segera atau aku hukum engkau. Lalu aku bertanya, adakah wahyu sesudah Nabi? Utsman menjawab, tidak. Tetapi, mata hati, dalil dan firasat yang benar. Dari Abi Sa'idi Al-Charras, yang berkata, aku masuk Masjidil Haram, lalu aku melihat seorang miskin dengan 2 potong pakaian pada badannya. Lalu aku berkata kepada diriku, orang ini dan orang-orang yang seperti ini, adalah orang-orang yang bergantung hidup pada orang lain. Lalu orang itu memanggil aku, seraya berkata, Allah mengetahui apa yang pada diri kamu. Waspadalah. Maka aku bermohon ampun kepada Allah dalam hatiku. Lalu orang itu memanggil aku, seraya berkata, Allah yang menerima taubat daripada hambanya. Kemudian orang itu menghilang daripada aku dan aku tidak melihatnya lagi. Zakaria bin Daud berkata, Abul Abbas bin Masruq masuk ke tempat Abil Fadli Al-Hashimi. Dan dia itu sedang sakit. Dan mempunyai keluarga. Dan tiada diketahui sumber kehidupan Abil Fadli Al-Hashimi itu. Abul Abbas menerangkan, tatkala aku bangun berdiri, lalu aku berkata pada diriku, dari manakah orang ini makan? Lalu Abil Fadli berteriak kepadaku, hai Abu Abbas, tolaklah angan-angan yang keji itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai sifat lemah lembut yang tersembunyi. Ahmad An-Nakib berkata, aku masuk ke tempat As-Shibli. Lalu ia berkata, difitnah orang, hai Ahmad. Maka aku bertanya, apa kabar? Ia menjawab, sewaktu aku sedang duduk, lalu tergurislah di hatiku, bahwa engkau kikir. Lalu aku menjawab, aku tidak kikir. Lalu kembali terguris dalam hatiku. Dan As-Shibli berkata, tetapi engkau kikir. Maka aku menjawab, apa saja yang terbuka kepadaku hari ini disebabkan sesuatu, niscaya aku serahkan kepada orang miskin yang pertama aku jumpai. Lalu ia berkata, belum habis lagi yang terguris itu, lalu datanglah kepadaku Syahibul M. Yunis, seorang pelayan, dengan membawa uang 50 dinar. Lalu Syahibul M. Yunis berkata, pakailah uang ini pada kepentinganmu. Ahmad An-Nakib meneruskan ceritanya, aku bangun, lalu aku ambil uang itu dan aku keluar. Tiba-tiba bertemu dengan seorang miskin buta, di hadapan tukang cukur, yang sedang mencukur rambutnya. Lalu aku datang kepadanya dan menyerahkan dinar itu kepadanya. Lalu orang itu berkata, serahkanlah uang itu kepada tukang cukur. Lalu aku menerangkan, bahwa jumlahnya sekian. Orang buta itu berkata, bukankah kami telah mengatakan kepada engkau, bahwa engkau itu kikir? Ahmad An-Nakib meneruskan ceritanya, lalu aku serahkan uang itu kepada tukang cukur. Tukang cukur itu lalu berkata, kami telah berjanji, tatkala orang miskin ini duduk di hadapan kami, bahwa kami tidak akan mengambil ongkos. Ahmad An-Nakib berkata seterusnya, lalu aku lemparkan uang itu ke dalam sungai Tigris, seraya aku berkata, tiada dimuliakan engkau oleh seseorang, melainkan orang itu dihinakan oleh Allah Ta'ala.